Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Juli Lestari. Dan saya Sinta Jula Rizka. Kami dari kelas 10 Abjad 3. Di sini kami ingin mewawancarai perjalanan di PAKS. Sebelumnya kami minta izin untuk kampus minta waktunya untuk bersedia kami mewawancarai. Oke, sebisa saya. Yang pertama, nama lengkapnya Pak Agus beserta tanggal lahir. Seperti yang tertera kita kamu akan selama ini ya. Nama saya Agus Mestion. Saya lahir di Malang 57 tahun yang lalu, tepatnya di tanggal 6 Maret 1967. Dari Yang selanjutnya riwayat keluarganya Pak Agus dari ibu, bapak, mungkin saudara. Oke. Yang pasti saya ini adalah anak tunggal ya dari pasangan orang tua saya. Kamu tulisan? Bapak saya Pak Sojo Sujono dan ibu saya almarhumah Bu Umiati yang baru 4 bulan yang lalu menghadap ilahi ya. Terus dua-duanya orang Trenggalek, tapi saya sendiri lahir di Malang karena beliau dinas di sana pada waktu itu. Iya. Berarti ini kok jadi seorang guru apa gimana? Orang tua saya profesinya atau pekerjaannya adalah angkatan darat. Bapak saya, ibu saya ibu rumah tangga biasa. Selanjutnya riwayat keluarga bapak istrinya Oh namanya. iya. Saya menikah tahun 1995. Jadi kamu belum lahir. Tepatnya di tanggal pernikahan saya itu 22 Oktober 1995. Di tahun berikutnya di bulan November bulan 6 saya mempunyai anak pertama. Lahirlah anak pertama saya perempuan yang saya beri nama Agrienta Belanov. Agrienta Belanov. Perlu diketahui istri saya namanya Sri Lestiorini. Saya Agus Lestiono. Ya. Istri saya kebetulan orang Palembang. Saya tidak kebagian istri di Pulau Jawa ya. Agrienta Belanov itu adalah singkatan dari Agus dan Rini. Agri. Ta itu buah cinta dari Agus dan Rini. Pel apa itu pel? Pel itu pagi, lahirnya di pagi hari di bulan November. Gitu kan? Nah, 5 tahun berikutnya, tepatnya di 31 Agustus tahun 2001, kemajuan itu lahir anak laki-laki saya yang saya beri nama Adrian Jovanski, anak lanang dari Agus dan Rini lagi. Jovan itu Jumat awan, Ski itu rezeki, jadi rezeki di hari Jumat itu. 7 tahun kemudian dari 20, tepatnya di tanggal 10 Februari tahun 2008, anak ketiga saya lahir namanya Agril Clarissa Evelyn. Agril, anak Agus dan Rini yang ragil. Clarissa itu kelahirannya agak susah karena sesar. Evelyn, jadi Surya, jadi pagi siang sore. Maka sudah anak yang 3
sekarang yang pertama sudah menikah, dulu alumni sini juga, sekarang dosen di Surabaya, S2 ya. Yang nomor 2 itu semester 8 sekarang, S1 menempuh ini saya di Jogja. Yang ketiga kelas 1 SMA 1 sekarang barengan sama kamu. Oke, gitu. Untuk yang selanjutnya riwayat pendidikannya. Riwayat pendidikan saya ya. Saya masa kecil saya seperti lahir saya di Malang, di Lawang tepatnya ya. Jadi saya pada tahun 1972, kamu belum lahir juga. Kamu tahun belum lahir. 1972, saya sekolah di TK Katolik San Franciscus Lawang. Ada kamu googling ya. 0 kecil, 0 besar, berarti 73-nya 0 besar. Pada tahun 1974, saya di SD Katolik San Franciscus tadi. Tetap di Lawang. Dulu sekolahnya itu bukan seperti sekarang, pertengahan ke pertengahan, tapi Januari sampai Desember dulu itu sekolahnya. Pada tahun sekitar 75, bapak saya pindah dari Lawang ke Kepanjen, masih di Kabupaten Malang. Saya pindah sekolah di sana, di SD Katolik lagi, Yosudarso di Kepanjen. Baru kemudian pada tahun 76, bapak saya pindah ke Kodim di Ponorogo, sehingga saya sekeluarga pindah ke Trenggalek. Karena asli saya Trenggalek kan, jadi saya pindah di SD Negeri Talun, Gembleng. Nah, sekarang mungkin jadi SD Negeri Gembleng 2. Itu namanya SD Negeri Talun ya. Sampai saya lulus tahun 1980. Kemudian saya melanjutkan di SMP Negeri Pogalan, Bindo itu ya. Lulus pada tahun 1983. Lalu saya melanjutkan ke SMA Negeri Durian ya, sampai tahun 1986. Saya di jurusan IPA pada waktu itu. Lalu saya kuliah di Universitas Jember di tahun 1986 itu, ambil Fakultas Pertanian, ambil spesialisasi mekanisasi pertanian. Spesialisasinya. Saya tidak cukup cepat menyelesaikan kuliah pada waktu itu, sehingga saya 7 tahun kuliah. Banyak musim, kalau zaman dulu itu biasa. Pak Esnan itu 9 tahun itu. Itu saya lulus akhirnya tahun 1993. Gitu. Lalu saya setelah itu bekerja. Mungkin nanti masuknya di riwayat pekerjaan. Tetapi di tahun 2004 saya kuliah ambil akta 4, akta mengajar di STKIP Gembong ya, sampai tahun 2005, 4 semester. Untuk perjalanan karirnya Pak Agus sebelum menjadi guru. Wah iya, itu luar biasa. Jadi saya sambil kuliah pada waktu itu, karena kuliah saya lama ya, saya juga sambil bekerja. Saya di semester, atau tepatnya di tahun 90 itu, saya ikut di PT Virama Karya namanya. Itu mengerjakan eksploitasi das. Eksploitasi das papar peterongan di Jombang. Eksploitasi das papar peterongan ya.
Lalu saya itu sebagai surveyor. Jadi saya sebagai ambil sampel tanah dulu. Lalu berlanjut dengan Virama Karya juga. Saya bekerja juga di eksploitasi gas tapi di Magetan. Area pekerjaan saya karena di PT Virama Karya ini sebagai perencanaan. Jadi nanti ketika bekerja itu diserahkan ke kontraktor berikutnya. Ini kalau saya masih belum ada gambar, ambil sampel tanah di lab dan sebagainya. Setelah dari sana saya sambil lulus ini ya, akhirnya sambil lulus itu saya ikut di PT Bina Canggih Jaya Perkasa. Ikut Bina Canggih Jaya Perkasa itu di proyek pemutihan IMB Kabupaten Nganjuk. Saya sebagai departemen IT, saya programmer jadi sebagai programmer. Lalu saya juga setelah itu selesai, sambil menunggu proyek berikutnya, saya ikut di ngantor di Geraha Pangeran ya. Nggak pernah dengar. Itu akhirnya kena musim orang-orang di PHK itu kan. Jadi tidak usah tak hitung itu. Langsung saya setelah pekerjaan Bina Canggih itu saya ikut di PT Alpha Optima Jaya, mengerjakan pekerjaan yang sama, pemutihan IMB di Kabupaten Banyuwangi. Sampai di sana ada petaka pembunuhan 300 lebih itu para ustadz itu. Nah, itu ninja itu. Saya waktu itu di sana, di Banyuwangi. Wah, serem kan? Serem itu, luar biasa. Setelah itu kondisi aman, saya balik ke Surabaya. Saya sudah punya anak otomatis kan. Karena di pertengahan itu tadi saya menikahkan di 95, ini sudah tahun 98 saya kita lihat. Saya akhirnya di Surabaya saya mencari kerja yang menetap. Jadi saya bergabung dengan Suksawida Advertising. Suksawida Advertising itu bergerak di biro iklan ya. Saya sebagai graphic designer itu gambar. Caca di kafe ini mungkin ini belajar, aku sekolah pertanian tapi itu gambar ya. Di tahun 2000 ya, saya mulai beranjak ke pekerjaan yang lain sama sekali. Saya bergabung di PT Radio Gitaya Gegana. PT Radio Gitaya Gegana ya, FM, Giga FM akhirnya namanya. Mungkin ya 99 lah, menjelang 2000. Giga FM itu di Sidoarjo. Saya sebagai announcer, tahu ya announcer? Announcer itu penyiar dan kepala bagian produksi iklan. Ini saya. Jadi kalau saya sekarang bisa ngapa-ngapain itu saya memang pernah ngapa-ngapain. Di akhir tahun 2002, perusahaannya tempat saya bekerja Giga FM itu diakuisisi. Kamu nanti banyak akhirnya kata-kata apa itu. Diakuisisi oleh Radio Suara Surabaya. Diakuisisi itu dicaplok, dibeli.
Jadi mau tidak mau harus jual ke saya itu ya posisi namanya. Jadi malih nek-nekan. Sehingga saya sempat menjadi karyawannya PT Radio Surabaya Suara Surabaya sampai di akhir 2003. Pertengahan sampai akhir. Setelah itu saya pusing. Karena tahun 2002 bapak saya meninggal. Jadi saya sudah mulai enggak. Jadi ibu saya sendirian kan, saya anak tunggal tadi ya. Nah, saya harus berusaha menemani ibu saya, mencari cara bagaimana caranya saya pindah ke akhirnya saya pindah ke Galeng juga. Pada akhirnya saya nyari pekerjaan sulit banget, nggak nemu. Saya ngelamar di Harapan Jaya, saya ngelamar di Dokter Hukum itu. Akhirnya saya berwirausaha servis komputer. Saya kan sudah jago, sudah di mana-mana. Jadi saya jadi teknisi pada waktu itu. Servis komputer orangnya juga ya. Jam rugi. Setelah itu sambil suatu ketika siang hari saya di bulan Februari tanggal 17 saya main ke sini ke SMK Negeri 1 Trenggalek. Pada waktu itu saya menawarkan komputer di sini. Luar biasanya pada waktu itu saya ketika di sini kekosongan guru komputer sedang tidak ada. Guru komputernya baru di Madiun dan tidak ada guru komputer. Saya ditawari jadi guru di sini. Dan keesokan harinya saya memasukkan aplikasi melamar pekerjaan di sini dan saya mulai hari itu menjadi honorer, guru honorer di sini sampai tahun 2014. Di tahun 2014 saya beruntung diangkat jadi pegawai negeri dan tetap ditempatkan di sini. Di sini karena saya juga sangat bersyukur, makanya saya ikut mengembangkan IT di sini, ikut membina kegiatan di sini anak-anak sampai sekarang. Gitu. Banyak loh. Untuk pengalaman yang menarik dan yang menarik dan mengesankan, bukan menyesatkan ya. Bukan. Yang pengalaman yang menarik itu adalah ketika saya jadi pelajar seperti kamu. Saya tidak tahu-tahu jadi tua begini ya. Jadi saya pernah menjalani masa-masa indah seumur kamu. Dan itu saya manfaatkan benar-benar. Saya betul-betul pengetahuan dan pertemanan saya hanya bertambah itu karena teman-teman saya. Kalau saya cuma pertanian saja, tapi saya bisa yang lain itu karena saya bisa bermusik karena iya, jangan abaikan kekuatan teman. Kamu itu akan memasuki sebuah kelompok yang kamu masuk itu pasti berubah karena keadaan, pasti. Mudah-mudahan berubah menjadi baik ya, gitu. Terus yang paling mengesankan ya tentu saja masa remaja dong. Iya, jadi masa-masa apa? Cinta iya sih, tapi itu tidak di depan. Yang di depan itu saya itu kan harus pengetahuan ya. Saya berorganisasi luar biasa, ikut di pecinta alam, ikut di desain klub begitu, ikut di sanggar seni dan sebagainya. Jadi banyak, Karang Taruna juga berkesan semua itu. Dan pada akhirnya saya juga mengenal cinta. Selanjutnya mungkin ada
sedikit kata-kata motivasi dan inspirasi buat kita dan teman-teman. Iya, pasti ada. Jadi intinya itu jangan biarkan waktu berlalu tanpa ada yang bertambah di dirimu. Dalam bentuk pengetahuan atau dalam bentuk jangan biarkan waktu berlalu begitu saja tanpa kamu sempat mencari sesuatu di sana, karena waktu itu tidak akan terulang. Gunakan baik-baik, dan tentu saja kamu membuat beberapa rencana. Kalau enggak kegabian nanti. Seperti kalau kamu browsing begitu, kalau kamu enggak, aku mau cari apa, kamu sampai mana-mana. Iya. Jadi rel itu tetap ada. Mudah-mudahan kamu juga masih bisa belajar banyak hal yang lain. Karena esok itu misteri. Bagaimanapun esok itu misteri. Kamu tidak akan tahu kamu akan eksis di bidang apa, kamu akan menjadi apa. Makanya pelajari semuanya itu dan nikmati. Cintailah pekerjaanmu, maka kamu tidak akan pernah merasa capek. Terima kasih untuk waktunya bagus. Ya, mungkin ada sesuatu dari berdua. Dan kamu itu benar terus. Terima kasih untuk waktunya bagus. Sekian dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.